Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha ila akhir ayat. Anak-anakku sekalian, kelas 7A yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, di pagi yang cerah ini juga bertepatan dengan 22 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih dilimpahkan Allah nikmat kesehatan dan kekuatan dan juga umur panjang sehingga kita dapat kembali bisa melakukan Zoom meeting. Walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa melakukan Zoom meeting, kita bisa bersilaturahmi melalui media seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat kita dalam rangka untuk menjalin silaturahmi kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sesuai tema kita pada hari ini adalah yaitu berkenaan dengan sedekah. Nah, sedekah itu kan ada yang mencapai sedekah yang diterima Allah, ada sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban sedekah itu sendiri sudah dijadikan oleh Allah landasannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama tadi sempat Bapak bacakan pada muqaddimah, itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu sama seperti menanam satu butir benih, yang mana satu butir benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu kata Allah ada 100 daripada bijinya. Nah, ayat ini adalah memberikan daripada ganjaran bagi orang yang melakukan sedekah. Yakni setiap kita bersedekah, satu kali kita bersedekah, maka nilainya sama dengan 700 kebaikan yang kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anakku sekalian bayangkan, seandainya satu hari saja kita melakukan satu atau bahkan mungkin lebih daripada satu kali bersedekah. Mungkin bisa jadi 2 kali kita bersedekah, bisa jadi kita 3 kali bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka nilai ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah luar biasa. Inilah Masya Allah kelebihan daripada ganjaran bagi kita yang mau mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah. Nah, lalu bagaimana sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Allah, sedekah yang diterima itu manakala wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kita mampu merahasiakan sedekah kita. Makanya kan ada istilah, jikalau engkau mengeluarkan sedekah dari tangan kananmu, maka usahakan tangan kiri jangan sampai tahu. Nah, apa makna kalimat ini? Sesungguhnya bagaimana kita menyembunyikan sedekah kita. Terkadang, mohon maaf anak-anakku sekalian, ada orang yang ketika dia bersedekah pengen dilihat orang. Ada yang ketika dia sedekah pengen dipuji orang. Nah, sedekah yang demikian itu akan merusak daripada
nilai sedekah itu sendiri nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah ini luar biasa kekuatan. Pernah satu ketika malaikat Jibril alaihi salam ketika itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata Jibril, Engkau ciptakan daripada bumi, lalu bumi ini dia bergerak, lalu supaya bumi ini berhenti, kau ciptakan gunung, kau tancapkan gunung di atas bumi, maka berhentilah bumi bergerak. Lalu Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, adakah kekuatan yang paling hebat daripada kekuatan gunung? Lalu Allah menjawab, wahai Jibril, kekuatan yang paling hebat daripada gunung adalah besi. Lalu kembali Jibril bertanya kepada Allah, ya Rabb, adakah kekuatan yang paling hebat daripada besi? Maka Allah menjawab, wahai Jibril, kekuatan yang hebat daripada besi ialah api. Kembalilah Jibril bertanya kepada Allah, ya Rabb, adakah lagi yang paling hebat daripada kekuatan api? Apa jawab Allah? Kekuatan yang hebat, wahai Jibril, kata Allah, adalah kekuatan air. Lalu kembali Jibril bertanya kepada Allah. Jibril banyak tanya gitu ya. Bahasa sekarang tuh kepo. Jibril tuh pengen tahu. Lalu Jibril kembali nanya kepada Allah. Ya Rabb, apakah ada lagi kekuatan yang paling hebat daripada air ini? Apa kata Allah? Kekuatan yang paling hebat, kata Allah, adalah kekuatan angin. Lalu kembali Jibril bertanya dengan pertanyaan yang terakhir. Ya Rabb, adakah kekuatan yang paling hebat dari gunung? Yang paling hebat dari besi? Yang paling hebat dari api? Yang paling hebat dari air? Yang paling hebat dari angin? Ya Rabb, adakah kekuatan yang lebih besar dari itu? Apa kata Allah? Kekuatan yang paling hebat adalah manakala anak cucu Adam mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah, dia niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, artinya apa? Sedekah ini punya kekuatan yang ampuh luar biasa. Dia melebihi kekuatan angin, dia melebihi kekuatan air, kekuatan api, bahkan kekuatan gunung yang besar sekalipun, maka sedekah ini luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tadi adalah sedekah yang diterima Allah. Manakala kita mampu merahasiakan dari sedekah kita. Contoh umpamanya, kalian ketika di bulan Ramadan punya ada kelebihan harta orang tua kalian. Lalu orang tua kalian menitipkan kepada kalian, tolong ini duit sedekahkan ke masjid ya. Supaya di masjid nanti orang bisa buka puasa dengan sedekah yang diberikan. Maka ketika kita memberikan sedekah itu, yang bagusnya adalah tak perlulah kita mengungkit bertele-tele kepada pihak masjid. Contoh, misalnya kepada pengurus masjid, Pak, ini sumbangan dari orang tua saya. Nama orang tua saya Fulan bin Fulan ya. Nanti kalau misalnya diumumkan di masjid, sebutkan 10 kali ya. Itu berarti kita belum bisa merahasiakan sedekah. Jadi yang merahasiakan sedekah ini maksudnya adalah ibarat kita sudah memberikan sesuatu itu harus ikhlas. Nggak boleh kita ngungkit. Nggak boleh kita senantiasa menyebutkan lagi apa yang kita berikan itu. Maka niatkan merahasiakan sedekah tadi semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sedekah yang diterima oleh Allah adalah sedekah yang ketika kita memberikannya tidak ada lagi sesuatu yang kita ungkit-ungkit dalam memberi sedekah itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengungkit-ungkit daripada sedekah yang engkau berikan, karena itu akan menyia-nyiakan daripada apa yang sudah engkau berikan. Jadi mengungkit itu berdemikian ya. Contoh misalnya, kalian dalam kehidupan sehari-hari karena berteman, lalu ada di antara satu kawan kalian itu yang kehidupannya agak susah. Lalu kalian yang punya kelebihan harta, kalian berikan uang tadi kepada kawan kalian. Lalu kalian berikan itu ikhlas. Ikhlas memang kalian memberikannya. Tapi ketika nanti satu saat, umpamanya sebulan kemudian,
atau bahkan 2 bulan kemudian kalian ungkit tadi sedekah itu, maka akan rusak sedekah. Misalnya 2 bulan kemudian setelah kalian memberikan dengan kawan, kalian ungkit. Wahai kawan, kamu nggak akan bisa hidup enak seperti ini kalau nggak dulu aku sedekahin kamu. Kalau aku dulu nggak ngasih kamu uang, kamu nggak bakalan hidup seperti ini. Nah ini contoh artinya merusak daripada sedekah kita. Kenapa? Kita mengungkit-ungkit sedekah. Kalau orang ikhlas, ya ikhlas. Nggak perlu lagi lah kita ngungkit-ngungkit sedekah kita. Contoh misalnya, ya walaupun ini agak jorok gitu ya. Kalian umpamanya buang air besar atau BAB. Nah pertanyaan Bapak, ketika kalian BAB, kalian ikhlas apa tidak? Pasti jawabannya ikhlas. Masa iya kalian nggak ikhlas waktu BAB? Kemudian kalian buang kotoran kalian ngerasa nyesel umpamanya. Ya Allah, sayang sekali saya keluarkan itu. Coba saya masukin kembali. Kan bagus tuh, macam emas kuningnya umpamanya. Ini orang nggak ikhlas. Maka contoh ikhlas itu ketika kalian BAB, kalian plong mengeluarkan sesuatu itu. Maka seperti itu juga sedekah. Plong kalian setelah mengeluarkan tidak ada beban lagi. Jangan lagi kalian mengungkit-ungkit sedekah yang kalian berikan. Apakah itu setelah kita memberikan atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun sedekah kita berikan itu, jangan pernah mengungkit-ungkit lagi. Nah ini yang kedua ya. Yang ketika kalian bersedekah, sedekah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika bersedekah, maka berikanlah yang terbaik daripada apa yang kita miliki. Jadi jangan sedekah itu selalu adalah yang bekas mulu. Contoh misalnya, kawan kalian kena musibah, apakah musibah kebakaran atau banjir. Lalu kalian umpamanya banyak punya baju yang tak terpakai. Punya baju yang tak terpakai, atau baju yang sudah ibarat tidak layak pakai lagi. Lalu kalian berikan, kalian sedekahkan. Lalu apakah itu punya nilai di hadapan Allah? Punya nilai. Tetapi kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jikalau kita tuh memberikan daripada yang terbaik lagi, maka nilai pahalanya jauh lebih besar di hadapan Allah. Jadi kalau kita itu mempunyai harta yang terbaik, yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, maka pahalanya pun mungkin besar. Contoh, kalian umpamanya sayang sekali punya handphonenya iPhone. Kalian sedekahkan dengan kawan umpamanya, wah itu nilainya besar. Apalagi disedekahkan dengan Bapak gitu. Tambah senang Bapak. Atau umpamanya kalian punya sesuatu benda yang mungkin kalian amat cintai, lalu kalian sedekahkan. Kalian merasa berat ini karena sayangnya dengan benda itu. Lalu kalian ringankan untuk disedekahkan, itu nilainya besar di hadapan Allah. Jadi kalau kita mau bersedekah itu jangan terlalu sesuatu yang bekas-bekas dulu. Ini baju bekas, semua serba bekas. Cobalah, berikanlah yang baru. Kenapa? Ketika kita memberikan yang bekas, belum tentu orang itu bisa memakai, atau belum tentu cocok untuk orang yang kita berikan. Maka berikanlah yang punya manfaat, yang berguna. Umpamanya ngasih pakaian bekas, pakaiannya sudah sobek, kemudian pakaiannya sudah kecil, kita berikan. Kan itu namanya tidak punya manfaat. Yang punya manfaat itu manakala kita berikan sesuatu yang memang bisa dipakai orang, yang bisa dimanfaatkan orang. Nah ini sedekah yang termasuk daripada sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kita bersedekah, jangan pernah, atau ketika kita memberikan satu derma kepada orang lain, jangan pernah kita menghinakan orang tersebut. Kalau kita tidak mampu bersedekah, jadi kalau kita tidak mampu bersedekah, maka janganlah kita menghinakan kepada orang. Ini kadang-kadang mohon maaf, terkadang sering ada pengemis datang ke rumah. Lalu misalnya kita tak punya uang, pengemis tuh ngetok, bagilah Pak sedikit Bu sedekahnya. Kalau kita nggak bisa memberikan, ya sudah ucapkan, mohon maaf, kami nggak bisa memberikan. Kami pun belum punya uang umpamanya. Maka cara menolaknya demikian. Jangan sudah tak bisa memberi sedekah, kita menghina lagi kepada orang. Ini gembel, ini pengemis, ini itu lain sebagainya. Maka tidak dibenarkan oleh Allah kita melakukan penghinaan demikian.
Atau kita sudah memberikan, tapi tambah menghina lagi. Nih, saya kasih 100.000. Besok jangan datang lagi. Awas kalau kamu ke sini. Itu sudah bentuk hinaan. Artinya apa? Ketika kita bersedekah itu, janganlah kita senantiasa menghinakan kepada orang lain. Berikanlah dengan muka yang manis. Jadi ketika bersedekah itu demikian. Makanya kata Rasulullah, sabaqa dirham ala mi'ati dirham. Apa kata Rasul? Memberikan 1 dirham dengan muka yang manis itu lebih baik daripada kita memberikan uang 100 dirham. Jadi sabaqa dirham ala mi'ati alfi dirham. Maka 1 dirham mendahului daripada 1.000 dirham ya, bukan 100.000 dirham. Artinya apa? Ketika kita memberikan 1 dirham saja atau umpamanya kita hanya memberikan 1.000 rupiah saja, tapi muka kita manis, maka itu lebih baik daripada kita memberikan 100.000 tapi muka kita acuh tak acuh, muka kita masam, muka kita cemberut seolah-olah kita tidak ikhlas dalam memberikan. Nah, jadi yang dimaksud sedekah yang diterima Allah itu yang keempat tadi adalah jangan sampai kita ketika bersedekah menyakiti daripada orang lain yang kita beri sedekah. Gunakanlah bahasa yang lembut jikalau kita menolak. Dan jikalau kita memberi, maka doakan. Minta doakan kepada orang lain. Pak, ini saya berikan harta saya hanya segini, tapi saya ikhlas sekali. Tolong Pak doakan saya, mudah-mudahan rezeki saya umpamanya dilancarkan oleh Allah. Begitu kalau kita memberikan. Maka kalau kita memberikan, insya Allah rezeki kita ditambah oleh Allah. Karena pada pertemuan sebelumnya kan sudah Bapak ungkit mengenai bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah. Jadi dengan bersedekah itu sebenarnya kita bagian mensyukuri daripada harta yang kita miliki. Kita bersihkan harta kita. Karena kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita harus membersihkan. Karena dari harta kita itu ada hak milik orang lain. Jadi perlu kita membersihkannya. Nah, dengan cara apa kita bersedekah? Sebagai bentuk kesyukuran kita. Karena kalau kita bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan daripada nikmat atau rezeki itu kepada kita. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, atau yang terakhir, sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manakala kita memberikan sedekah itu harus tepat pada sasarannya. Lebih-lebih sasaran yang dimaksud adalah sasaran yang halal. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna alladhi innamas sadaqatu lil fuqara ya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillah wa bis sabil. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang berhak menerima sedekah itu golongannya adalah fuqara, artinya orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal amil, para amil ya. Amil itu yang mengumpulkan zakat, sedekah di masjid itu namanya amil. Kemudian amil muallaf. Muallaf itu adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Riqab. Kemudian yang kelima riqab. Riqab ini adalah orang yang senantiasa dia memerdekakan hamba sahaya. Artinya memerdekakan budak. Ya. Budak yang dimerdekakan. Maka itu termasuk juga bagian orang yang menerima sedekah. Kemudian wal gharim. Gharim itu adalah, yang keenam adalah gharim. Gharim ini orang yang berhutang. Jadi orang yang punya hutang itu boleh kita memberikan sedekah. Tapi maksud hutang di sini, hutang yang mana ketika kita memberikan sedekah, dia mampu membayar hutang-hutang dia kepada orang lain. Bukan umpamanya dia sengaja berhutang supaya apa? Punya rumah mewah. Dia berhutang supaya punya mobil mewah. Lalu kalian sedekah, itu namanya tidak tepat sasaran. Karena apa? Ini hanya untuk keperluan dunia saja. Bukan untuk memenuhi daripada kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah. Jadi Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil orang yang senantiasa berjalan dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu berjalan dalam rangka menuntut ilmu disebut dengan Ibnu Sabil. Kemudian yang kedelapan adalah fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah.
Siapa orang yang berjuang di jalan Allah? Orang berjuang di jalan Allah ini bisa dikategorikan dia seorang guru. Guru pun termasuk. Gitu. Kemudian siapa? Orang yang berjihad, orang yang berperang. Maka itu termasuk daripada fisabilillah. Nah, 8 golongan yang berhak menerima sedekah. Ini pula yang berhak menerima zakat. Nah, makanya kita harus tepat pada sasaran. Kasih fakir miskin, jangan orang kaya dikasih. Nah, apalagi kita di akhir penghujung Ramadan, ya, kita ini kan sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Maka kita punya kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah pun kita berikan kepada siapa? Ya 8 golongan yang Bapak sebutkan tadi. Siapa yang mereka layak untuk menerima zakat fitrah kita? Karena ini zakat yang wajib, ya, zakat diri kita sendiri. Kalau zakat mal, zakat harta itu hukumnya wajib manakala sudah mencapai haul dan hitungannya atau nisabnya. Kalau zakat fitrah hukumnya wajib. Apakah dia anak kecil, apakah dia seorang bayi, apakah dia orang yang sudah udur, sudah tua sekali. Maka dia punya kewajiban untuk membayar daripada zakat fitrah itu sendiri. Maka anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di dalam kehidupan ini memang semua harta kita itu adalah pemberian daripada Allah. Dan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, maka paling tidak dari harta yang kita miliki, yuk kita sedekahkan untuk orang-orang yang senantiasa membutuhkan. Lebih-lebih adalah keluarga kita mungkin yang terdekat, atau tetangga di sekitar kita, atau mungkin orang jauh yang kita anggap mereka layak untuk mendapatkan sedekah itu. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang insya Allah dimuliakan Allah, inilah 5 hal yang membuat sedekah kita itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita ada sekitar 2 menit, ya. Nanti setelah ini akan Bapak tutup. Kemudian sebelum nanti kalian meninggalkan, setelah Bapak tutup, jangan langsung meninggalkan. Karena Bapak akan cek absensi dulu untuk kalian. Nanti ketika ada perintah live, meninggalkan, baru kalian meninggalkan. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sudah Bapak jelaskan ini, apa yang Bapak sampaikan ini, bisa kalian jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, bisa diamalkan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kalian dijadikan oleh Allah, hamba Allah yang selalu mau bersedekah, mau berbagi, mau mendermakan harta di jalan Allah. Karena kata Rasulullah, as-sakhiyun qaribum minallah wa qaribum minal jannah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, wa qaribum minan nas, dia dekat dengan manusia, dan dia juga dekat kepada surganya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita walaupun sedikit, tak banyak, tapi kita ikhlaskan Allah, nanti kita akan dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ini adalah pertemuan Zoom kita yang terakhir, ya. Bapak mengucapkan minal aidin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.